Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Kembali siang hari ini Liberty bertemu langsung dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalam Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Belakangan ini Liberty sering bertemu dengan beliau di masjid-masjid bersejarah yang ada di Kampung Lawian. Untuk itu Liberty akan bertanya masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok belakangan ini sepertinya Gusti Puger tuh sering sholat di masjid-masjid bersejarah yang ada di Kampung Lawian ini, kampung tertua di Kota Solo ini, Gusti. Ya, begini. Jadi sebetulnya saya ini kan sering kesini dulu ziarah ke makom itu, tapi masih kecil, jadi masih SD pada waktu itu. Nah, setelah istri saya dimakamkan di sini, saya sering ke makom. Nah, pada waktu saatnya adzan zuhur, saya mesti harus sholat. Masjid terdekat dari makom ya ini, Masjid Ki Ageng di sini, Lawian ini. Makanya saya sholatnya di sini. Dan saya kalau kesini tentu makan-makan di warung sekitar Kampung Lawian ini, sehingga saya tidak perlu pulang, makan seadanya di situ. Nah, nanti sholat asar juga di sini sampai kadang-kadang juga sampai maghrib. Itu jadi saya nggak tahu ini kenapa istri saya meninggal juga dikuburkan situ, mbah saya di situ, sehingga ada sesuatu yang menggeret saya itu untuk ke arah sini, sehingga saya ngikuti saja alur ini. Karena saya sebagai seorang muslim Keraton Mataram ini, maka saya menjalankan sholat ini juga saya lakukan. Enggak, selain di sini kemarin kita ketemu Gusti di Langgar Merdeka. Langgar Merdeka yang ada di Kampung Lawian itu juga merupakan cagar budaya. Dan kemarin maksud dan tujuan Gusti Puger untuk naik ke Menara Langgar Merdeka itu apa, Gusti? Begini, saya belum tahu persis ya menara itu kayak apa ya, sehingga saya setelah sholat asar di situ jadi kebetulan pas saya di warung sebelah sana itu pas waktu asar, sehingga saya yang terdekat situ saya langsung asar di situ. Nah, habis sholat asar saya naik ke menara itu. Maksud saya melihat situasi menara itu. Ternyata memang menara ini dari tangganya, dari segi empatnya ini menunjuk seperti Panggung Sobono. Kalau Panggung Sobono itu 4 sudut, tapi puncaknya itu 4 arah, sehingga kiblat papat itu ada di puncak. Jadi Gusti, kalau di Keraton itu ada Panggung Songobono, kalau di Lawian ini ada Menara Langgar Merdeka. Adakah kaitannya dengan mungkin misalnya Gusti nanti bisa naik tahta Jumeneng Noto, misalnya jadi Sinuwun berikutnya gitu, Gusti? Ya, ini kehendak Allah ya. Jadi saya nggak tahu perilaku saya ini ada tuntunan gaib barangkali, tapi saya nggak terasa itu. Sehingga saya harus mendatangi tempat-tempat leluhur, tempat-tempat yang mempunyai sejarah tua di masa lalu, seperti Masjid Merdeka itu menoranya itu kan masa Pajang. Ini yang juga cikal bakal dari Mataram. Jadi Gusti, kalau Allah mentakdirkan misalnya Gusti Puger Jumeneng Noto gitu gimana, Gusti? Ya, itu jawaban saya, kalau memang Allah mengendaki saya harus menjadi Sinuwun di Keraton, itu saya tentu masuk ke PB 14. Karena PB 13 ini sudah kacau balau, sehingga bisa dikatakan nol, ini sudah stuck nih. Maka harus muncul yang selanjutnya, yaitu PB 14. Jadi saya siap saja kalau memang Allah mengendaki, karena itu amanah, saya siap menjalankan, karena ini kewajiban untuk
lanjutkan bagaimana Keraton Islam Mataram ini sampai ke Surakarta ini perlu ditata ulang sehingga lebih bisa memberikan kesejukan. Kalau tadi Gusti maksudnya Sinuwun Pakubuwono ke-13 yang sekarang ini dalam kondisi nol, itu maksudnya gimana Gusti? Ya sebetulnya dari awal memang beliau ini secara adat memang iya ya, aturannya begitu. Jadi kalau seorang raja nggak punya anak dari permaisuri, ya anak tertua laki-laki, dan itu sah 1000% sebetulnya. Tetapi berjalannya waktu ada salah satu sentono atau saudara yang berbuat yang juga melanggar pakem sehingga dalam proses perjalanannya ingin menjadi raja juga. Akibatnya ada pihak ketiga yang menggadukkan ini. Ya, ini sebetulnya sah 100.000% jadi nol karena ini sudah sama-sama melanggar akhirnya. Nah dari proses melanggar adat ini dia kena sanksi adat. Tentu karena adat menyaksikan dia sudah tidak punya hak istimewa. Ya Gusti, melanggarnya Sinuwun Pakubuwono ke-13 melanggar adat itu maksudnya gimana Gusti? Nah tadi saya katakan bahwa yang paling fatal adalah ketika ada saudara yang ingin juga menyamai menjadi raja. Ini kan namanya kalau di adat kan pemberontakan, tapi pelanggaran adat itu atau makar ini di dalam keraton sudah dinilai itu Sinuwun ini bergabung dengan pemberontak atau bergabung dengan orang yang salah sehingga ikut salah. Nah karena ikut salah ya sudah, berarti dia sudah nol semua, ini tidak mempunyai hak istimewa untuk melanjutkan perjalanannya ataupun turunannya juga tidak bisa. Itu. Berarti sebenarnya Sinuwun 13 ini sah Gusti, tapi begitu perjalanan waktu Ya, dia bergabung dengan pemberontak Sentono Dalem jadi nol lagi gitu Gusti. Iya, karena itu sebetulnya benar, dia bergabung dengan orang yang salah kan tidak bisa ini. Harusnya dia menolak harusnya supaya ini ada semacam keputusan adat yang benar, tetapi justru dia menyingkirkan pendukung-pendukungnya yang pure menganut adat sehingga ini kena sanksi adat. Jadi sanksi adat ini kan belum diamandemen, sudah dia nol, sudah nggak bisa melanjutkan sebetulnya. Maka dengan proses itu ini harus muncul tahapan selanjutnya adalah PB ke-14. Nah kalau Allah itu nanti menasbihkan pada saya atau memberikan tugas pada saya siap saja, nggak apa-apa. Artinya ketika Allah mentakdirkan Gusti jumeneng noto, udah siap secara lahir dan batin gitu Gusti? Ya, jadi saya sudah siap lahir dan batin karena saya sudah banyak belajar tentang birokrasi, tentang falsafah, tentang keberadaan keraton secara budaya, adat, itu saya sangat siap. Terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryopuger, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubuwono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang menyoal masalah kelangsungan dari Sinuwun berikutnya. Kebetulan wawancara di Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.